Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Nama anak merupakan simbol doa yang disematkan oleh orang tua dan keluarga terhadap bayi mungilnya yang baru lahir. Nama bukan hanya sebagai identitas semata, namun memberi nilai positif hingga dewasa kelak. Nama perlu dicari dengan lebih teliti dan berhati-hati, supaya tidak menjadi doa yang kurang baik bagi anak. Beberapa kata yang acap kali menjadi nama ternyata dilarang dalam ajaran Islam sesuai sabda Rasulullah. Dalam kitab suci Al-Quran, hadis, dan tokoh Islam, bisa menjadi pedoman serta teladan umat muslim berkehidupan, bukan hanya sebagai petunjuk hidup, namun penuh doa yang terkandung. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis berikut, yang artinya, sesungguhnya kamu sekalian akan diseru dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapa kamu. Oleh demikian, elokkanlah nama-nama kamu. Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Nama yang dilarang ajaran Islam, seperti Malikul Amlak, yang artinya Raja Diraja, dan sejenisnya seperti Ahkamul Hakimin, Sultanus Solatin, Robul Arbab, karena nama-nama tersebut dikhususkan untuk memuliakan Allah Ta'ala. Selain itu, Rasulullah juga menganjurkan agar tidak mengambil nama yang tidak disukainya. Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Jangan sekali-kali memberi nama budak kalian dengan nama Yasar, yaitu mudah atau kaya, Najih, dari kata Naj yang artinya sukses, juga jangan diberi nama Aflah, dari kata Al-Falah yang artinya beruntung, sebab jika kamu bertanya apakah ada dia, lalu dia tidak ada, maka akan dijawab tidak ada. Sungguh semua itu hanya 4 nama." Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Inilah daftar nama yang dilarang dalam Islam. Pertama, Harb yang artinya perang. Kedua, Murah yang artinya pahit. Ketiga, Zana yang artinya berzina. Keempat, Wati yang artinya bersetubuh. Kelima, Zakwa yang artinya anak jin. Keenam, Malikul Amlak yang artinya Raja Diraja. Ketujuh, Balkis yang artinya ketua jin. Kedelapan, Kistina yang artinya penghulu jin. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya nama yang paling dibenci oleh Allah adalah seseorang yang bernama Malakul Amlak, yang artinya Raja Diraja." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukannya mengharamkan atau orang tua menjadi berdosa, hanya saja sebagai anjuran untuk menggunakan nama-nama yang bermakna lebih baik. Sebagai upaya memberi nama yang baik serta menghindari kesalahan, berikut beberapa tips pemberian nama anak dalam Islam. Pertama, jangan memberi nama anak dengan nama-nama Allah Ta'ala, seperti Rohim, Rohman, Kholik, dan sebagainya, kecuali sudah diberi tambahan tidak berdiri sendiri, misalkan Abdurrahim dan Abdurrahman. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya nama kalian yang paling disukai oleh Allah ialah Abdullah dan Abdurrahman." Hadis riwayat Muslim. Kedua, jangan menggunakan nama-nama penghambaan kepada selain Allah. Tentu diharamkan menghambakan baik dari manusia yang mulia, matahari, dan patung, seperti Abdur Rasul yang artinya hambanya Rasul, Abdun Nabi yang artinya hambanya Nabi, Abdul Uzza yang artinya hambanya Al-Uzza atau berhala, Abdus Syamsu yang artinya hambanya matahari, Abdul Ka'bah yang artinya hambanya Ka'bah. Ketiga, jangan memberi anak dengan nama-nama patung atau berhala, atau benda yang disembah selain Allah Ta'ala, seperti Al-Lat dan Al-Uzza, keduanya termasuk nama berhala pada zaman Nabi. Keempat, jangan memberi anak dengan nama-nama asing atau nama orang kafir. Kelima, jangan memberi anak dengan nama-nama setan, seperti Walhan dan Honzab, yaitu setan yang suka mengganggu saat sholat, Hobaits dan Hubuts, yaitu nama setan yang mengganggu di kamar mandi, Gilan atau Gul, yaitu setan yang suka menakuti. Apabila sudah menginjak masa dewasa, Islam menganjurkan seseorang untuk mengganti nama, jika memiliki nama-nama buruk yang diharamkan. Hal ini dijelaskan dalam kitab Tanwirul Qulub yang isinya mengubah nama-nama yang haram itu hukumnya wajib, dan nama-nama yang makruh hukumnya sunnah. Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, Tanwirul Qulub, Beirut, Darul Fikr, 1994 Masehi atau 1414 Hijriah,
halaman 234. Hal ini berlaku pula bagi seorang mualaf atau baru saja masuk Islam, namun menjadi tidak masalah selama pemberian nama dari orang tua tidak termasuk dalam batasan nama yang diharamkan dan dimakruhkan. Patut mensyukuri pemberian nama dari orang tua, meski bersifat netral bukan Islami, atau nama tanpa makna sekalipun, setidaknya telah memberi identitas berharga selama hidup ini. Itulah beberapa nama yang dilarang diberikan ke anak sesuai ajaran Islam, serta tips dan nama yang dianjurkan. Identitas diri memang penting dalam sebuah relasi seumur hidup, simbol doa, dan panggilan kelak di akhirat.